besar kasih-Mu bersama. Ajaib, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama. Oh, kami mau bersorak, bersorak-sorak, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, biarlah segala pujian bagi Engkau yang layak terima. Oh, segala pujian, Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Katakan bagi Dia yang memerintah, yang layak terima. Oh, tiada yang lain, hanya bagi-Mu. Surga bumi sujud menyembah Dia. Oh, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima. Segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia dengan kesungguhan. Amin. Yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi
kami terbuka dengan Roh-Mu saat ini Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian kami, bukan hanya karena kebiasaan kami Tuhan bernyanyi, tapi biarlah itu lahir dari hati kami yang mau terbuka dengan Engkau Tuhan. Kau temukan bibir kami memuji Engkau selaras dengan hati kami, selaras dengan kerinduan kami. Kau temukan hati yang sungguh-sungguh ada pada kami saat ini Tuhan. Ya nabasik ya ana biara nabayasik. Kami datang bukan karena seberapa banyak perbuatan baik kami, bukan karena sudah lama kami ikut Tuhan, bukan karena kesetiaan kami, tapi semata-mata hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu yang tidak pernah berubah sedikit pun dalam kami. Ya nabasik ya ranabayasik. Dengan apa kami dapat balas kasih-Mu Tuhan? Yang ada pada kami yang terbaik bagi Engkau. Pujian kami, penyembahan kami dari hati yang murni bagi Engkau. Kerendahan hati ada pada setiap kami, kelemah lembutan hati ada pada kami saat ini Tuhan. Ya nabasik ya ranabayasik. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi lewat penyembahan kami, lewat pujian kami. Kami mau mengenal Engkau lewat mazmur dan syukur kami kepada Engkau. Ya nabasik ya ranabayasik. Minatku kena biara nabasik ya ranaba. Ramu yang memimpin kami, Ramu yang memimpin kami. Ya ranabasik. Kami haus, kami rindu lebih lagi. Ya nabasik, ya ranaba. Sebab Yesus yang baik, Ya Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, tiada nabasik. Kami mau katakan Engkau Yesus yang baik Tuhan, sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku
kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu mujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sebab kau yang layak Tuhan, yes Tuhan.
Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau di hari ini kami boleh berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh ada merasakan tahun ini Tuhan, kami percaya bahwa inilah tahun kebaikan yang akan kami terima bersama-sama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, sehingga seluruh kehidupan kami hanya tertuju kepada Allah kami. Seluruh hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami, dan menjadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang Engkau. Sore ini Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Bila roh hikmah dan wahyu memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ya, bagaimana memasuki tahun 2023? Ada semangat baru? Amin. Coba dulu lihat kanan kirinya, ada semangat baru atau kelelahan karena liburan. Ya, saya percaya bahwa setiap kita terus diberikan semangat baru dari Tuhan untuk kita menjalani tahun ini, karena saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan melakukan banyak hal, melakukan banyak perkara, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada setiap kita. Mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan, dan satu hal bahwa kita adalah orang-orang yang akan dipimpin Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kegairahan terus ya untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, siapa yang percaya bahwa sampai akhir kita akan terus bersemangat melayani Tuhan. Amin. Sampai di akhir hidup kita akan terus bersemangat untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berikan hidup kita bagi Tuhan. Amin. Oke. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang perjalanan rohani kita di tahun ini, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan taruh kepada setiap kita masing-masing tentang apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh penatua kita di tahun yang lalu, bahwa kita menjadi gereja yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Amin. Ya, dan kita akan menempati tempat demi tempat, dan kita akan berkuasa menaklukkan segala sesuatu. Amin. Sudah siap menaklukkan segala sesuatu? Karena ini waktunya kita menaklukkan segala sesuatu. Amin. Oke, kita akan lihat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 12. Oke, kalau sudah dapat semua katakan amin. Kurang keras. Kurang keras lagi. Puji Tuhan. Oke, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh,
Dan berkatakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ya, ini yang perlu kita renungkan bersama. Ya, bagaimana supaya kita menggenapi nubatan Tuhan, bagaimana supaya kita menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh penatua kita di tahun yang lalu. Kita harus menjadi gereja yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Kita harus menjadi jemaat yang menaklukkan segala sesuatu. Ya. Dan saya percaya kita semua mengaminkan ini, amin. Kita menjadi jemaat yang menaklukkan segala sesuatu. Ya. Oke, di sini katakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi jemaat yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Ya, kita bisa menaklukkan tempat demi tempat. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Firman Tuhan dengan jelas ini mengingatkan kepada kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang pertama adalah engkau harus memperhatikan hidupmu secara perhatikanlah hidup dengan seksama. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus memperhatikan hidup kita saat ini. Mungkin kau sudah benar. Katakan, oh no, aku sudah no smoking lagi. Aku sudah enggak merokok. Ya. Oh, aku sudah tidak lagi menonton film-film porno. Ya. Aku sudah tidak lagi terlibat kepada hal-hal yang najis. Tapi firman Tuhan mengingatkan, karena itu perhatikanlah, ya, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidup kita. Ya. Karena Tuhan inginkan kita menjadi pribadi yang lebih. Katakan, Tuhan ingin aku menjadi pribadi yang lebih. Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang lebih. Enggak yang seperti kemarin, enggak seperti yang tahun lalu, tapi yang lebih. Kenapa? Karena rancangan Tuhan dalam hidup kamu harus digenapi. Amin. Amin. Oke, saudara percaya bahwa saudara ditebus bukan hanya untuk, saya ulang lagi ini, saudara percaya bahwa saudara ditebus bukan hanya untuk mendapatkan surga. Amin. Tapi saudara ditebus untuk menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang semula, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah supaya bisa berkuasa. Nah, supaya kita bisa berkuasa, firman Tuhan ingatkan kita untuk kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana supaya kita bisa memperhatikan hidup kita dengan seksama? Di sini katakan, janganlah seperti orang bebal. Tuhan ingatkan, jangan hidup seperti orang bebal. Seperti apa hidup orang bebal itu? Ada yang tahu? Seperti apa hidup orang bebal? Kalau nggak tahu kita lihat ayat firman Tuhannya. Efesus pasal 4, kita mundur ke belakang. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, Tuhan tidak inginkan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, ini perhatikan dengan baik. Tuhan tidak ingin kita kembali kepada kehidupan yang lama. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Tuhan tidak inginkan kita, ya, Tuhan tidak inginkan kita menjadi seperti orang bebal dikatakan. Ya. Orang bebal itu ini, ya, orang bebal itu dia sudah percaya, tapi masih pengen hidup seperti waktu belum ditebus. Melakukan kehidupan yang lama. Apa yang jadi gitu, Pak? Ya,
dengan apa? Pikiran yang sia-sia. Dia bermain dengan pikirannya. Ya. Dia mulai berimajinasi yang salah. Dia mulai berimajinasi yang keliru. Ya. Harusnya imajinasinya kepada siapa? Kepada Kristus. Imajinasi kita harusnya kepada Tuhan. Ya. Sesuai dengan firman-Nya. Jangan gunakan imajinasi kita kepada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau masih ada yang berimajinasi kepada hal yang tidak sesuai dengan Kristus, engkau harus bertobat. Karena ini waktunya Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Jadi mari kita gunakan imajinasi kita untuk perkara-perkara yang ilahi. Katakan kan akhirnya, aku mau menggunakan imajinasiku untuk perkara-perkara yang ilahi. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa engkau ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Amin. Jadi dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Ya, jangan sampai kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Amin. Tuhan tidak inginkan kita jatuh kepada kehidupan kita yang lama. Kalau engkau salah berimajinasi, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan pikiran saya. Aku hanya mau berimajinasi tentang Tuhan. Aku hanya mau memikirkan tentang Tuhan, tentang kerajaan surga. Jadi kita buang segala pikiran yang sia-sia, ya, perasaan yang tumpul. Perasaan tumpul itu adalah perasaan yang sudah tidak punya lagi kasih, ya, sudah tidak punya lagi respon, ya. Orangnya cenderung menyendiri, ya, semuanya lebih kepada egoisme, ya, semuanya untuk dirinya sendiri, nggak peduli orang lain. Sedangkan engkau ditebus bukan untuk itu, amin. Engkau ditebus untuk akhirnya engkau bisa berguna bagi orang lain. Hidupmu menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Engkau ditebus bukan untuk dirimu sendiri, tapi engkau bisa membawa orang pada keselamatan, membawa orang kepada Tuhan. Oke? Jadi memperhatikan hidup dengan sama seperti itu. Jangan berpikir seperti waktu kita belum mengenal Allah. Oke, kita kembali ke Efesus pasal 5 tadi, ayat 15. Nah, kita baca ayat 16-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, memperhatikan waktu dengan sama artinya bahwa kita harus, ya, mempergunakan waktu yang ada. Nah, ini penting. Banyak di antara anak remaja kadang-kadang kebablasan dengan waktunya. Lupa waktu. Lupa waktu. Sedangkan firman Tuhan dikatakan sini apa? Coba kita baca bersama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Tuhan yang berbicara, ini firman Tuhan yang berbicara. Dikatakan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya Tuhan inginkan kau siap sedia. Gunakan waktumu dengan baik. Oh, saya kan masih pelajar, saya gak punya banyak tanggung jawab. Oh, saya masih mahasiswa, saya gak terlalu banyak tanggung jawab. Ketika engkau berpikir seperti itu, maka engkau menjadi sasaran iblis. Iblis akan menangkap engkau, dan engkau akan stuck. Tapi ketika engkau berpikir, aku harus menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, maka bukan iblis yang menangkap, tapi Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan membuka kepadamu, Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru. Ya, Tuhan akan menyingkapkan kepadamu hal yang ajaib, yang supranatural. Itu Tuhan akan nyatakan kepadamu. Jadi yang kedua adalah bagaimana memperhatikan hidup kita dengan seksama adalah kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik, sebaik-baiknya. Waktu belajar untuk belajar, ya. Waktu untuk beribadah, ya gunakan untuk beribadah.
Waktu istirahat, gunakan untuk istirahat. Ya, terkadang juga ini bisa terjadi ya. Ya, kadang-kadang ini bisa terjadi ya untuk para mahasiswa, para pelajar yang bekerja ya. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Sini ada yang aktivitasnya lebih daripada 12 jam sehari, ada yang lebih. Kalau lebih 12 jam berarti sibuk sekali itu. Berapa? Paling lama berapa jam? 7 jam? 8 jam? 24 jam? Oh berarti luar biasa kalau 24 jam. Ada? Ada yang 24 jam sini? Ya, ya aktivitas, maksudnya aktivitas bekerja, bukan aktivitas ya kita sebagai makhluk hidup ya aktivitas 24 jam kita aktivitas. Maksudnya aktivitas kuliahnya mungkin kuliahnya lama gitu ya, sampai 12 jam aktivitas di kampus ya kan, karena mungkin ikutin banyak kegiatan-kegiatan sampai akhirnya 12 jam di kampus gitu kan. Atau yang bekerja yang harusnya kerja 8 jam jadi 15 jam atau 12 jam seperti itu. Ada kan? Nah, apakah ada yang seperti itu? Enggak ada ya? Ada? Oh, puji Tuhan. Tuhan akan mengambilkan saudara. Ya. Tapi ingat di sini ya, kita boleh sibuk karena padatnya aktivitas pekerjaan kita. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita juga harus menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan karena aktivitasmu yang padat, kesibukanmu yang luar biasa, engkau lupa bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk engkau. Engkau harus menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan karena kesibukanmu, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan tidak tergenapi dalam hidupmu. Amin. Jadi pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya. Mulai belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, di tempat engkau di kuliah, di tempat engkau bekerja, mulai belajar bersekutu dengan Tuhan. Ya, belajar bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi ya bercakap-cakap dengan Tuhan ya saya lakukan di mana aja. Tapi persekutuan pribadi saya tetap lakukan karena itu hal yang penting. Tapi di luar persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, saya bebas bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya bebas berbicara dengan Tuhan. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ini banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, tapi sepertinya saya tidak mampu. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya belajar bercakap-cakap. Saya belajar menggunakan waktu secara maksimal, walaupun belum maksimal. Tapi saya mau belajar mempergunakan waktu yang ada. Karena ingat, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau engkau paham, kalau engkau tahu bahwa hari-hari ini jahat, maka engkau akan mempergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Engkau akan banyak berdoa kepada Tuhan. Engkau akan banyak bersekutu dengan Tuhan. Engkau akan banyak merenungkan perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Oke, jadi itu yang kita lakukan untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama. Pertama, kita harus jangan seperti orang bebal. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Nah, yang kedua, bagaimana supaya mari kita lihat di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, ya, kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Ada yang sudah apa? Ada yang sudah apa namanya ya? Sudah peka dengan kehendak Tuhan? Ada yang sudah peka dengan kehendak Tuhan di sini? Atau ada yang masih meraba-raba? Atau yang enggak sama sekali ngerti tentang kehendak Tuhan? Di sini firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak ingin kita bodoh. Kita bodoh disebabkan oleh banyak hal. Ya. Kita bodoh itu bukan karena intelektual kita. Ya. Orang pintar aja bisa bodoh.
Ya, kasus kemarin ingat? Kasus-kasus yang lagi viral tahun lalu, ya kan? Orang berpangkat jenderal bisa melakukan yang bodoh. Pintar loh itu, ya kan? Tapi dia bisa melakukan yang bodoh. Tuhan tidak inginkan kita yang jadi bodoh. Ya. Daud pernah jadi bodoh, ya. Ketika dia ada di atas suatu rumah sendirian, tiba-tiba dilihat orang, ketika dilihat, ada yang mandi, jadi bodoh. Simpson, dia menjadi bodoh, ya, karena dia nggak mampu menguasai hawa nafsunya, dia bodoh. Dan Tuhan tidak inginkan kita seperti itu. Tuhan tidak inginkan kita menjadi bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan bagaimana supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, kita harus berlatih, terus melatih indera rohani kita, panca indera rohani kita harus kita latih. Dengan cara apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Bener nggak? Saya begini, ada di sini yang selama hidupnya bener terus? Ada? Ada? Ada yang selama hidupnya bener terus? Hah? Pasti ada salahnya ya. Ya kan? Ya kan? Nggak ada orang yang selama hidupnya benar terus lurus terus, pasti ada salahnya. Tapi biasanya salah itu mengajarkan kita untuk benar, betul nggak? Ya kan? Salah itu mengajarkan kita untuk jadi benar. Kecuali kita nggak mau belajar, ya kita akan salah terus. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa mengerti? Dan kita harus melatih panca indera rohani kita. Dengan apa? Dengan cara yang bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Baca Alkitabnya bagaimana? Kan ada lagu rohani anak-anak tuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau ngerti kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi kalau engkau nggak baca Alkitab, ya, kalau engkau nggak berdoa, ya bagaimana engkau akan ngerti kehendak Tuhan? Baca Alkitab aja, doa aja bisa salah juga untuk ngerti kehendak Tuhan. Karena itu kita harus latihan. Dan jangan kau ngerasa bersalah ketika kau ngerasa, oh aku melakukan kehendak Tuhan ini. Tahu-taunya bukan kehendak Tuhan. Kau jangan ngerasa salah. Selama engkau ada di tracknya Tuhan, engkau benar. Kenapa? Karena kesalahanmu akan Tuhan. Karena kesalahanmu Tuhan akan, kesalahan kita itu akan Tuhan buat akhirnya kita bisa mengerti ya namanya kehendak Tuhan. Jadi kesalahan itu proses belajar. Jangan kau merasa, aduh aku kayaknya gak bisa deh ngerti kehendak Tuhan. Gagal terus, salah terus. Jangan kau putus asa. Engkau harus belajar terus mencoba. Kenali, betul gak ini kehendak Tuhan? Benar gak ini rancangan Tuhan? Betul gak ini suara Tuhan? Jadi kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini sangat penting, gitu ya. Dan kalau gagal itu biasa, karena Tuhan akan menolong kita sehingga kita gak gagal 2 kali, gak gagal 3 kali. Ya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mampukan kita sehingga engkau bisa sampai kepada garis akhir. Kau akan sampai kepada menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi, dan satu hal yang saudara perlu catat bahwa kehendak Tuhan itu tidak bisa juga dinilai dari keberhasilan atau kegagalan. Ketika kau berhasil, apakah kau merasa itu kehendak Tuhan? Bisa ya, itu bisa kehendak Tuhan. Tapi bisa juga bukan kehendak Tuhan. Ketika kau gagal, apakah itu kehendak Tuhan? Bisa, itu bisa kehendak Tuhan. Tapi bisa juga bukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus betul-betul mengerti, ya, apa yang ketika kita mau menentukan sesuatu, kita memilih sesuatu, kita doakan dulu, ya, renungkan dulu, uji dulu, ya, sampai kepada Tuhan. Tuhan, tahun depan saya mau ambil S2, anggaplah yang
yang kuliah anggaplah. Saya mau ambil S2 Tuhan. Tapi saya takut salah jurusan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Seandainya gitu kan. Saudara berdoa, saudara mulai uji, tanya sama Tuhan. Kok belum dapat jawaban? Ya, mulai konsultasi dengan kakak rohani. Mulai konsultasi dengan mungkin kakak rohani yang senior. Tanya, ini saya ingin masuk ke sini. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya sudah berdoa, tapi saya belum dapat jawaban. Ya. Saya sudah berpuasa, belum dapat jawaban. Jadi Tuhan akan tuntun, Tuhan akan arahkan engkau. Gitu. Jadi sekali lagi kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan kalau kita ingin menjadi gereja yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Kalau kita ingin menjadi jemaat yang berkuasa dan melakukan segala sesuatu, engkau harus belajar mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Jadi belajar mengerti kehendak Tuhan gak cuma hanya menentukan teman hidup, ya kan? Pekerjaan juga, masa depan kita juga, ya kan? Kita mengerti kehendak Tuhan. Ya. Amin. Siap belajar mengerti kehendak Tuhan? Ya, nanti untuk lebih lagi bisa sharing dengan kakak-kakak rohaninya. Amin. Ya, oke. Selanjutnya di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, yang ketiga, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Katakan, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Ya. Roh Kudus yang akan menyingkapkan kepada kita tentang kehendak Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun engkau untuk memimpin engkau, apa yang kau kerjakan betul itu kehendak Tuhan atau bukan. Itu Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana? Ya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau engkau sudah diberikan karunia bahasa roh, engkau terus berdoa dengan bahasa roh. Bagi engkau yang belum diberikan karunia bahasa roh, engkau minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin dipenuhi dengan, saya ingin mendapatkan karunia bahasa roh. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Mau mendapatkan karunia bahasa roh? Minta kepada Tuhan. Ya, karena di sini katakan bahwa, di sini katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi sedikit. Ada di sini yang pernah minum alkohol? Ada? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti belum pernah punya pengalaman minum alkohol. Jadi ini cerita aja. Jadi ada orang yang kecanduan alkohol itu biasanya minumnya sekali atau 2 kali. Hah? Orang bisa kecanduan alkohol itu minumnya gimana? Sekali aja dia langsung kecanduan? Hah? Kenapa? 2 kali udah kecanduan? Luar biasa rupanya. Orang yang kecanduan alkohol itu, ya ini ceritanya ya, dia nggak cuma minum sekali 2 kali, dia minumnya dia sering, mungkin seminggu 2 kali gitu ya. Tanya aja orang yang suka minum alkohol tuh, sampai kecanduan karena dia minum terus, dia konsumsi terus alkohol, sampai akhirnya dia kecanduan. Tapi saya tidak sarankan saudara minum alkohol. Ya, ini ilustrasi. Ya, sama dengan Roh Kudus. Kalau kau ingin kecanduan Roh Kudus, jangan cuma sekali engkau dipenuhi Roh Kudus. Engkau harus terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Maka engkau akan mengalami kecanduan dengan hadirat Tuhan. Amin. Engkau harus mabuk dengan Roh Tuhan, dikatakan. Bukan mabuk anggur. Bagaimana supaya
kita mengalami mabuk dengan hadirat Tuhan. Engkau harus mengalami Tuhan terus menerus, gak cuma sekali. Kalau kau cuma mengalami sekali-sekali, engkau gak akan mengalami yang namanya kecanduan. Sama seperti orang kecanduan alkohol. Kau cuma minum sekali, ya dia gak akan kecanduan. Tapi kalau sudah berkali-kali dia minum, kalau dia gak minum alkohol, dia akan cari alkohol sampai dapat. Karena itu, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari dalam hidupmu. Terus menerus, supaya kau kecanduan. Sehingga hadirat Tuhan menjadi sesuatu yang kau rindukan setiap hari. Bukan lagi drakor yang kamu rindukan. Ya? Ada yang merindukan drakor di sini? Drama India. Nah India. Jadi iya kan kalau gitu juga drakor itu kan karena sudah nonton 1-5 episode kan. Kalau sudah 1-5 episode pasti akan ketagihan, kecanduan. Kalau nggak nonton sudah akan cari-cari. Mana episode ke-6, mana ke-7, ke-8. Nah karena itu gimana supaya saudara kecanduan dengan namanya hadirat Tuhan dengan Roh Kudus, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Minta kepada Tuhan. Ketika engkau saat teduh, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Kalau engkau belum mendapatkan karunia bahasa roh, engkau minta kepada Tuhan sampai engkau dapat. Amin. Sampai engkau dapat. Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Aku mau mendapatkan karunia bahasa roh. Karena aku mau mengalami kehausan. Dan kehausan akan Tuhan. Setiap hari dalam hidupku. Supaya janjimu dalam hidupku digenapi. Amin. Oke. Selanjutnya. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, yang berikutnya adalah ya, sebagai orang percaya yang sudah dipilih Tuhan, ditebus Tuhan, engkau harus memiliki sikap hati, yaitu saling membangun, saling memperhatikan dalam kasih. Ya. Jadi yang apa yang engkau lakukan? Engkau harus mempunyai sikap hati untuk saling mendorong dalam kasih. Ketika engkau lihat saudaramu lemah, apa yang engkau lakukan? Berikan semangat. Ya. Ketika mungkin kuliahnya bermasalah, ya, kuliahnya sepertinya dia, ya mungkin ada ya, yang kuliahnya sepertinya susah gitu ya, bermasalah, nggak tahu harus bagaimana. Kau harus punya waktu untuk orang-orang seperti itu. Amin. Ketika kau lihat mungkin situasinya dalam pekerjaan, waduh, di tempat pekerjaanku nih orang ini sepertinya kok bermasalah gitu kan. Apa yang kau lakukan? Lakukan sesuatu. Dengan kau bisa berdoa bagi orang itu. Doakan dia. Ya. Karena saya percaya bahwa lewat doa kita Tuhan bisa mengubah. Amin. Mengubah segala sesuatu. Tuhan bisa akhirnya orang yang mungkin bermasalah itu menemukan jawaban atas setiap persoalan-persoalannya. Begitu juga mungkin yang kuliah, yang begitu mengalami kesulitan dalam kuliahnya. Mungkin dia sudah mentok, sudah bingung, sudah nggak tahu harus bagaimana. Bahkan mungkin sudah berpikir untuk berhenti dari kuliah. Tapi ketika ada engkau, ketika ada saudara di tempat itu, engkau melihat itu, engkau melakukan sesuatu. Ya. Engkau perlu mulai berdoa. Engkau mendoakan orang itu. Dan saya percaya ketika engkau mendoakan orang itu, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Akan ada perubahan yang terjadi dalam diri orang itu. Amin. Jadi yang keempat, apa yang kita lakukan? Kita harus saling membangun, ya, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, ya. Dan yang paling penting adalah kita belajar untuk meninggalkan segala bentuk penghakiman kepada saudara-saudara seiman kita. Mari kita berhenti menjadi hakim atas saudara-saudara kita yang mungkin dalam kelemahan. Dia begitu. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya dia begini. Itu kan kalau nggak mau dengar, kamu begini. Mari kita berhenti menjadi hakim.
Yang kita lakukan adalah kita mendorong dalam kasih. Kita berikan nasihat. Ya. Kita ajari ketika dia salah. Ya. Kita tuntun ketika dia lemah. Ya. Ketika dia nggak berdaya, kita motivasi dia. Ya. Kita bangkitkan semangatnya. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita menaklukkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Tempat demi tempat akan kita taklukkan ketika kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yaitu mari kita terus bangkit, kita terus maju. Amin. Jadi siap untuk saling membantu, saling mendorong dalam kasih, saling memperhatikan. Amin. Jadi jangan lagi jadi hakim bagi saudaramu. Katakan, aku tidak mau lagi menjadi hakim atas dirimu. Amin. Ya. Belajar untuk tidak menjadi hakim, ya. Ya, kalau sudah mau belajar jadi hakim, sekolah ambil hukum, fakultas hukum. Ya, tapi maksud saya kita jangan menghakimi ketika saudaramu lemah. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung kau menjadi hakim. Yang kau lakukan apa? Engkau menuntun dia, mendorong dalam kasih. Ingatkan dia, doakan dia. Jadi ketika salah harusnya, dek, kamu salah. Yuk, saya doakan. Kita berdoa. Amin. Itu yang benar gitu. Bukan makanya jangan begitu. Kakak kan sudah bilang. Nah, makanya kamu begitu. Rasain deh katanya. Kamu begitu. Itu akibat kamu gak dengar. Nah, kita sudah jadi hakim. Sehingga apa? Dia akhirnya, aduh kok begini ya. Tapi ketika berbeda ketika adek, aduh kamu gagal ya dek, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Walaupun mungkin dia nggak dengar-dengaran dengan kita. Amin. Oke. Yang terakhir. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ya. Ini juga belajar mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan inginkan, ya. Ya enggak, sehingga kita enggak tahu bahwa di tahun ini akan seperti apa. Ya, apakah betul ramalan para ekonomi bahwa Indonesia akan mengalami goncangan ekonomi. Tapi Tuhan melatih kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ketika mungkin ekonomi orang tua kita, ya orang tua kalian sedang tidak baik, belajar mengucap syukur. Ya, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saya diizinkan untuk mengalami ini. Aku mau belajar bersyukur. Seandainya kirimannya apalagi ketika engkau lihat, aduh temanku nilainya bagus banget gitu ya, sama-sama belajar, kok nilai dia lebih bagus, saya lebih kurang bagus. Engkau tidak perlu khawatir, kau mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Walaupun aku belajar lebih giat daripada dia, tapi nilaiku kurang, lebih bagus dari dia. Aku mengucap syukur. Amin. Belajar mengucap syukur, amin. Ya, oke. Yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Belajar merendahkan diri seorang dengan yang lain. Ketika engkau merasa pintar, maka engkau belajar untuk merendahkan diri. Ketika engkau sepertinya kuat, engkau juga harus belajar merendahkan diri. Jangan engkau ngerasa selalu di atas. Ya. Kan ingat bahwa barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Gitu. Jadi saya rasa Tuhan akan membawa kita di tahun ini akan masuk ke dalam perkara-perkara yang besar,
dan perkara-perkara yang ajaib. Saudara siap untuk mengalami mujizat Tuhan? Siap mengalami mujizat Tuhan? Artinya kalau saudara siap mengalami mujizat Tuhan, saudara juga siap diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Karena mujizat tidak akan terjadi, tidak akan ada kalau tidak ada persoalan. Ya kan? Oh, saya mau mujizat Tuhan, tapi jangan ada persoalan, ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Kalau mau mengalami mujizat, engkau juga harus siap menghadapi persoalan. Jadi ingat, kalau dalam tahun ini, atau mungkin dalam bulan ini, atau bulan-bulan ke depan, engkau mengalami masalah, mengalami persoalan, berarti Tuhan sedang ingin membuat mujizat dalam hidupmu. Amin? Amin? Siap? Siap mengalami mujizat Tuhan? Berarti saudara juga siap untuk mengalami persoalan. Tapi jangan takut, karena Tuhan akan menuntun engkau. Berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang akan kau hadapi. Amin. Mari kita bagi berdiri. Ya, nanti kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan. Mari masing-masing datang pada Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Pastikan bahwa engkau adalah orang yang akan menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau harus memastikan bahwa akulah yang ditetapkan Tuhan untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup saya. Rupa dan gambar Allah itu ada dalam dirimu. Karena engkau sudah menerima Kristus, maka rupa dan gambar Allah itu ada. Tapi rupa dan gambar itu harus disempurnakan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau serupa dan segambar dengan Allah, engkau akan menaklukkan segala sesuatu. Engkaulah pemenang sejati itu. Engkaulah pemenang sejati itu. Karena Kristus ada di dalam engkau. Karena itu mari hari ini engkau mulai buat keputusan, Tuhan, aku mau memperhatikan hidupku dengan seksama mulai hari ini Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Kau setiap saat Tuhan. Aku mau mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, saya berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah mereka Bapa. Mari Tuhan, roh yang takut akan Kau taruh dalam hati mereka Tuhan. Roh yang takut akan Engkau Tuhan memenuhi mereka saat ini dalam nama Yesus. Sehingga mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif. Mereka tidak lagi melakukan hal yang tercela. Mereka mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Engkau Tuhan. Ubah mereka Bapa dalam nama Yesus. Biarlah seluruh kebenaran itu hidup dalam hati mereka. Seluruh kebenaran Allah nyata dan hidup dalam hidup mereka Bapa dalam nama Yesus. Mereka memiliki kebenaran sejati itu. Biarlah kebenaran itu yang terus memerdekakan mereka. Sehingga mereka hidup takut akan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima
roti dan anggur perjamuan. Masing-masing boleh menguji dirinya di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara engkau, ada yang menyimpan dendam, engkau harus membereskan di hadapan Tuhan. Engkau harus berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang sudah kulukai. Aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku, Tuhan. Kalau kau menyimpan rasa tidak enak kepada saudaramu, kalau dia ada di tempat ini, kau harus datangi dia. Engkau harus berdamai dengan dia. Baru engkau bisa menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini. Mari setiap masing-masing ujimu dirimu di hadapan Tuhan. Uji dirimu di hadapan Tuhan supaya engkau layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Oralaba shikiralaba shandalaba laba laba. Kiralaba yalaba shandalaba yalaba laba. Oralaba yalaba 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 shi. Kiralaba yalaba se. Oralaba yalaba yalaba se. Haleluya, haleluya. Seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami bagi Engkau. Oh, Kau yang punya hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah masa mudamu untuk Tuhan. Katakan, ini masa mudaku Tuhan. Bagi Engkau Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jangan pernah kau takut mempersembahkan masa mudamu bagi Tuhan. Jangan pernah kau takut kehilangan masa mudamu. Karena masa mudamu berharga dalam pandangan Tuhan. Oh rarabaya rarabase. Kiarabaya rarabase. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Namamu kudus, namamu kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir kami Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan doa-Mu. Ku rindu kemuliaan-Mu Bapa. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari
aku dengan darah-Mu Tuhan. Biar darahnya menguduskan setiap kita. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita hari ini. Bibir luruskan hati. Oh, dengan Roh-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Tuhan. Inilah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang melayakkan setiap kami untuk meminum darah, memakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar ini menjadi peringatan pada setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah mati, bangkit bagi kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya, silakan. Ya, silakan bisa dibagikan. Hamba katakan lagi, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam darah-Mu anak jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan-Mu Bapa. Lebih dari segala harta, lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya. Dan permata, emas, perak dan permata, tiada
kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi kita. Dan Tuhan berkata, tubuh Tuhan harus terpecah-pecahkan. Dan Tuhan juga menginginkan kita menjadi tubuh Tuhan yang senantiasa bisa dipecah-pecahkan bagi orang-orang sekeliling kita. Jangan lagi engkau hidup hanya untuk memenuhi keinginanmu, tapi biarlah hidupmu memenuhi seluruh kehendak Allah. Tubuhmu tubuh yang bisa dipecah-pecahkan bagi orang lain. Tubuh yang bisa memberkati orang lain. Dan lewat tubuhmu nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan tubuh ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas tubuh ini yang sudah dipecahkan bagi kita. Dan tubuh ini menjadi berkat bagi kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita nikmati tubuh Tuhan. Kami terima tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Darah yang menyucikan kita. Darah yang menguduskan kita. Melayakan kita. Berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ini darah-Mu Tuhan, darah yang kudus, darah yang Kau curahkan bagi kami untuk menebus kami Tuhan. Dan kami mau terima darah-Mu Tuhan sebagai perjanjian bahwa kami adalah milik Engkau Tuhan. Kami ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk darah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita nikmati. Silakan masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan untuk tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi Engkau, yang diberikan bagi Engkau, yang dipersembahkan bagi Engkau. Akuilah Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dalam seluruh hidupmu, dalam perkataanmu, perbuatanmu. Akuilah Dia dalam segala langkah-langkah hidupmu. Oralaba shikiralaba laba. Oralaba shikiralaba. Kalau ada keluargamu yang sakit saat ini, engkau boleh taruh tanganmu di dada untuk saudaramu yang sakit. Supaya dia mengalami mukjizat kesembuhan. Supaya dia mengalami mukjizat dan segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bagi yang ada keluarganya sakit, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan aku mau mengalami mukjizat untuk keluargaku. Katakan aku mau mengalami kesembuhan. Ada kesembuhan terjadi. Oralaba shikira laba laba laba. Oraba shikira bara 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 bara.
Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kami hardik, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit engkau enyah dalam nama Yesus. Dan terjadilah mukjizat, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus atas setiap yang sakit dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sedang terjadi saat ini dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami itu selaras dengan hati kami dan selaras dengan apa yang menjadi komitmen kami, kerinduan kami di dalam Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, bahkan buat perjamuan kudus hari ini Tuhan. Kami mau semakin lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami bukan menjadi orang yang bodoh, tapi kami menjadi orang yang arif di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada Roh-Mu yang memimpin dan mengarahkan setiap kami. Kami tidak sendiri Tuhan. Sampai Kau membawa kami sampai kepada kesudahan tiba, kami menjadi orang-orang yang setia. Ada pada kami, orang-orang yang kami muridkan, keluarga kami, teman-teman kami, semua orang-orang yang Kau kasihi Tuhan, kami mau bersama-sama Kau temukan setia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, sambil menunggu mungkin dari rekan-rekan yang ingin bersaksi. Sudah lama, kurang lebih setahun ya, nggak bersaksi, dipersilakan. Ada? Tidak ada? Oke, sebelumnya kita mau mendengarkan pengumuman. Untuk itu mungkin sambil dipersiapkan amplop persembahannya. Persembahan umum diisi untuk persembahan umum ya. Jadi jangan ketukar, dilihat baik-baik, jangan buru-buru buka amplopnya ya. Jadi supaya tidak tertukar tempat yang ingin dituju. Atau ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangan. Sudah semua ya? Oke, terima kasih ya Aster. Oke, kepada Kak Sulfia dipersilakan. Oke, shalom, selamat malam.
Enggak ada suaranya. Ini pada lapar kah atau sudah mulai ngantuk? Jangan ya. Coba colek dulu kiri kanannya, bilang, firman yang tadi jangan dilupain ya. Hidupin. Oke. Saya di sini mau menyampaikan pengumuman. Oke. Ini saya mau menyampaikan pengumuman seminggu ke depan. Pengumuman Enchristo Youth tanggal 8 Januari 2023. Pengumuman yang pertama itu ada undangan Natal untuk umat Kristen dan Katolik se-Kalimantan Timur. Itu diadakan hari Jumat tanggal berapa itu? Tanggal 13 Januari jam 5 sore sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nggak ada kegiatan di hari itu bisa ikut bergabung. Tempatnya di Gor Sempaja. Oke. Tidak jemu-jemunya mengingatkan buat teman-teman yang belum mendaftar untuk retreat maba, segera didaftarkan dirinya ke kakak-kakak di komselnya atau ke kakak-kakak yang mengajak ya. Atau punya teman belum daftar, boleh diajak. Oke, diingat tanggalnya bentar lagi, tanggal 3 sampai 5 Februari 2023, tempatnya di LP2E. Ya kan? LP2M itu Unmul ya? Salah. LPMP Samarinda Seberang, oke? Terus yang selanjutnya itu tentang evaluasi. Evaluasi pelayanan mahasiswa. Itu diadakan tanggal 20 sampai 21 Januari, hari Jumat sampai Sabtu. Bagi teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan mahasiswa, jangan lupa ada evaluasi di dischedule-kan ya supaya bisa hadir. Oke. Lanjut. Oke, yang berulang tahun dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 14 Januari 2023. Yang pertama, dan cuma satu namanya di situ. Oke, selamat buat Kak Friska Natasha, tanggal 12 Januari ulang tahun. Jadi nanti diingat, tanggal 12 Januari ada Kak Friska yang ulang tahun. Bisa dikirim kue ke kakaknya biar semangat gitu kan. Atau ada di sini yang berulang tahun sepanjang seminggu ke depan, tapi nggak ada namanya di atas di pengumuman, boleh angkat tangannya. Nggak ada kah? Yakin? Oke, kalau nggak ada, yes. Kita lanjut. Nah, bagi teman-teman pelajar yang belum bergabung di dalam komsel pelajar, boleh dihubungi. Ada di sini ada 3 komsel pelajar, ada komsel Pelita, Eklesia, Anak Terang. Nah, nanti ada kontak personnya, boleh dihubungi, boleh ditanyain kakak-kakaknya yang mengajak tadi. Oke, lanjut. Oke, ada komsel remaja Pilia Lobua. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di daerah sekitar Lobua, Lojanan, Lobakung bisa bergabung. Yang belum punya komunitas boleh bergabung di Komsel Remaja Pilia Lobua. Itu biasanya setiap hari Jumat jam 4 sore di rumah Bapak Husen. Oke, kontak personnya ada kontaknya Kak Monik. Kalau nggak tahu nanti boleh dicatat. Kalau nggak kelihatan boleh tanyain teman-teman di multimedia nomornya berapa. Oke, lanjut. Itu ada Komsel mahasiswa. Oke, kemarin kan libur ya. Komsel nggak tahu di pelajar juga libur, di Tom juga libur. Mulai kembali minggu depan, besok ya, minggu depan sudah mulai kembali komsel seperti biasa di komselnya masing-masing. Jadi diingat mulai hari Selasa, kalau komsel mahasiswa mulainya biasanya hari Selasa, nah itu balik lagi komsel seperti biasa ke komsel kecil, komsel pelajar juga gitu ya, kembali kepada hari biasa komsel, Tom juga gitu. Oke, buat teman-teman mahasiswa yang belum bergabung di komsel kecil, nanti bisa dilihat, mungkin nggak kelihatan, nanti lihat lagi ke belakang, dicatat nomornya, atau diingat siapa nama kakak yang mengajak. Ini ada 14 komsel, pilih mana yang saya mau gabung, nggak yang dekat daerahnya. Oke,
Oke, untuk Tom Community buat teman-teman profesional muda, karyawan yang rindu untuk bersekutu, itu ada setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Biasanya di tempat ini, tapi untuk minggu depan info tempatnya masih menyusul, nanti dikabari lagi. Kontak personnya ada Kak Kina. Oke, minggu depan kembali kita ibadah rayanya ada 2 kali. Ibadah umum, ibadah raya umum itu buat keluarga dan karyawan jam 8 pagi. Terus untuk ibadah youth itu juga kembali di tempat ini jam 5 sore. Itu buat profesional muda, mahasiswa dan pelajar. Terus yang minggu ceria mungkin ada adik-adiknya yang kecil, itu juga minggu cerianya jam 8 pagi. Oke, sekian pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Diingat kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tadi tentang kontak personnya, boleh ke belakang tanyain. Gak kelihatan Kak tadi, boleh dicatat nomornya. Oke. Yang terakhir dan paling terakhir, bagi teman-teman yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh berdiri. Ada yang baru pertama kali? Atau ini muka lama, muka baru stok lama? Nggak ada, puji Tuhan masih stok yang lama masih di sini. Oke, setia. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita memberikan persembahan kita. Bangkit berdiri. Sudah siap persembahannya ya? Persembahan kita dengan sorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus, kudus dan mulialah namanya. Sebab besar kasih-Mu, ajaib perbuatannya, berkuasa setiap hati menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, oh, oh, oh. Amin. Yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Surga bumi sujud menyembah Dia. Oh, bagi Dia. Yes, yang memerintah. Biarlah segala pujian hanya bagi Engkau.
kembali berbicara kepada setiap kami. Akan Kau terus berfirman kepada kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau Kau temukan kami yang mau merendahkan hati kami untuk melakukan firman Tuhan. Yes Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, dengan apakah ku balas kasih-Mu.
Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Bila rasa cinta kami, kasih kami kepada Engkau Tuhan terus bertambah Bapa. Semakin hari terus bertambah Tuhan. Sehingga pengenalan kami akan Engkau menjadi sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami berkenan bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau bersuka Tuhan atas pujian kami, atas penyembahan kami. Yang biarlah apa yang kami persembahkan bagi Engkau menyukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh persembahan kami, apa yang sudah kami berikan, biarlah Tuhan kuduskan, sucikan. Biar apa yang kami beri layak dipakai untuk seluruh pekerjaan-Mu atas pelayanan kami di gereja ini Tuhan. Dan semakin banyak orang yang boleh kami bawa, kami menangkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Baik setiap kami yang dipercayakan untuk mengelola keuangan ini Tuhan, sehingga setiap kami diberikan kecakapan untuk mengelola keuangan ini dengan benar Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh apa yang kami punya ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikannya. Berkati segala pekerjaan mereka Tuhan. Berkati aktivitas mereka Tuhan. Yang kuliah Tuhan berkati kuliah mereka Bapa. Yang pelajar berkati studi mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang memberkati Tuhan. Anak pelajar-pelajar yang memberkati teman-teman mereka, mahasiswa saya memberkati rekan-rekan mahasiswa mereka dan menjadi berkat, menjadi terang di tempat mereka studi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua Bapa. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan bila setiap kami Tuhan, dengan iman kami, dengan keyakinan kami percaya, ketika kami terus berlaku setia kepada Engkau dan berpegang teguh kepada janji firman-Mu, maka kami juga percaya bahwa berkat-berkat-Mu tersedia atas kami. Dan biarlah ini yang kami percaya Tuhan, bahwa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami, menuntun kami, sehingga langkah-langkah kami ke depan adalah langkah-langkah yang penuh kemenangan. Kami mengalahkan segala kejahatan dan kami menaklukkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.